Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Lutfiani dari kelas D2223 dengan nomor NIM D22 2020 03177. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin, yaitu ada dua soal. Untuk soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam kelenjar endokrin pada manusia serta letak dan fungsinya. Nah, kelenjar endokrin itu sendiri terdiri dari 7 macam kelenjar. Yang pertama ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Ini letaknya di dasar cerebrum di bawah hipotalamus. Fungsinya yaitu sebagai master of gland, karena pituitari ini dapat mengkontrol dan mengendalikan kelenjar endokrin lainnya. Fungsi lainnya yaitu memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi, dan pembakaran energi. Nah, untuk selanjutnya ada kelenjar tiroid atau gondok. Ini letaknya itu di bawah leher dekat jakun, menghasilkan hormon tiroksin dan triodontironin. Untuk fungsinya yaitu mengatur kecepatan tubuh dan untuk membakar energi, membuat protein, dan mengatur kesensitifan tubuh terhadap hormon lainnya. Untuk kelenjar yang ketiga itu ada kelenjar paratiroid yang terletak di bawah kelenjar tiroid dan menempel pada kelenjar tiroid. Fungsinya yaitu untuk mengatur metabolisme fosfor dan kadar kalsium dalam darah. Untuk kelenjar yang berikutnya ada kelenjar pankreas atau pulau Langerhans. Letaknya itu di dekat lambung. Fungsinya yaitu mensekresikan insulin dan glukagon yang nanti fungsinya untuk mengatur kadar gula dalam darah. Untuk kelenjar berikutnya ada kelenjar gonad. Letaknya jika di pria itu terletak di testis dan untuk di wanita itu di ovarium. Fungsinya itu ketika di pria di testis itu menghasilkan hormon testosteron, yaitu tempat untuk mempertahankan proses pembentukan sperma dan pematangan sperma. Nah, untuk yang wanita, ovarium itu mensekresikan hormon estrogen dan progesteron, di mana estrogen itu fungsinya untuk mempertahankan pembentukan ovum, dan untuk progesteron itu berfungsi untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Nah, untuk kelenjar yang berikutnya ada kelenjar adrenal, terletak di atas organ ginjal ini. Nah, fungsinya itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada korteks adrenal, berfungsi untuk mengeluarkan 3 hormon, yaitu mineralokortikoid dan glukokortikoid, serta androgen. Nah, untuk yang kedua ada medula adrenal, untuk mengeluarkan hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin, noradrenalin pada saat stres. Untuk kelenjar yang terakhir ada yang namanya kelenjar timus, terletak di daerah dada. Fungsinya untuk membantu sistem kekebalan tubuh yang dihasilkan dari hormon timosin. Nah, untuk yang soal kedua yaitu menjelaskan mekanisme kerja hormon dari kelenjar endokrin. Saya memilih kelenjar pankreas, di mana yaitu organnya pankreas, kelenjarnya bisa disebut kelenjar pankreas atau kelenjar pulau Langerhans, mensekresikan hormon insulin ketika dibutuhkan ketika gula darah naik dan glukagon ketika gula darah turun. Nah, untuk kasusnya, untuk kerja hormonnya itu ada dua kasus. Yang pertama, ketika kadar gula darah naik, kasusnya itu seperti ini. Misal, kita makan nasi, nah nasinya kan dicerna dan diubah menjadi glukosa, sehingga terjadinya peningkatan glukosa dalam tubuh darah. Nah, sehingga akan ada sinyal yang dikirim ke pankreas untuk mengeluarkan insulin karena kadar dalam darah tuh meningkat. Nah, lalu hormon insulin disekresikan memicu hati untuk mengubah glukosa menjadi glikogen, lemak, dan protein. Lalu memicu sel-sel untuk mengambil glukosa sebagai sumber energi atau mengubah menjadi glikogen. Sehingga glukosa yang tadinya naik menjadi kadar gula darah yang turun, sehingga maka terjadi yang namanya kadar gula darah normal. Untuk kasus yang kedua yaitu kadar gula darah turun. Nah, contohnya itu saat kita puasa. Dalam waktu yang lama tidak ada karbohidrat yang masuk, tetapi glukosa terus berkurang karena tubuh beraktivitas. Nah, kadar gula darah menjadi turun, lalu akan ada sinyal yang dikirim ke pankreas untuk segera melepaskan hormon glukagon. Nah, lalu glukagon diekspresikan, kemudian glukagon itu memicu hati untuk mengubah glikogen untuk menjadi glukosa, sehingga membuat konsentrasi gula dalam darah meningkat, yang tadinya turun jadi meningkat, sehingga terjadinya homeostasis kadar gula darah normal. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.